Hai guys, ketemu lagi sama aku Fiora Alicia. Tunggu dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan bunyikan tombol loncengnya. Happy watching. Jadi ini adalah my next content. FYI, aku recordnya malam-malam dan aku ingin bahas sebuah topik yang aku harap ini akan membuat kalian, para generasi muda, para remaja-remaja seperti aku, semangat untuk bisa membangun negeri ini. Wow. Karena seperti Insinyur Soekarno kita udah pernah bilang, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku satu pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Bung Karno. Aku terinspirasi banget dari ucapan beliau yang mengatakan, karena impact kita sebagai remaja itu benar-benar sekuat itu gitu. Ini ada cerita di mana aku dan teman-teman sekelasku semuanya menjadi saksi. Like suatu hari kami itu di kelas and ada senior yang udah sukses yang ingin berbagi motivasi dia, proses dia, bagaimana dia bisa menjadi seperti dia yang sekarang gitu. Jadi FYI, dia itu lulus dan sekarang dia tuh bergelar S3 dan dia ingin menceritakan bagaimana sih proses-proses yang dia alami, motivasi apa aja yang bisa dia kasih. Dan sekarang here I am untuk men-share juga ke kalian karena ini sangat impact ke diri aku sendiri. That's why I'm making this video. Aku nggak pengen cuman dapet ilmu motivasi ini cuman buat diriku sendiri, tapi juga buat kalian para viewers, para teman-teman yang di luar sana yang lagi berjuang, yang pengen punya masa depan yang cerah. Mari kita usaha sama-sama mulai dari sekarang. So I hope it can encourage you to fix your life. Pertama, dia punya yang namanya visi misi. Visi merupakan cita-cita jangka panjang dan berorientasi ke depan, sedangkan misi berupa cita-cita jangka pendek dan berorientasi masa kini. Talking about mentalitas. Mentalitas adalah suatu keadaan dan aktivitas jiwa atau batin, cara berpikir dan berperasaan, dan merupakan faktor penentu dalam pembangunan. Kita para remaja sangat berpengaruh sama yang namanya mentalitas ini. Kakak ini bilang mentalitas itu sangat perlu dalam kehidupan kita, terutama para remaja, karena mentalitas ini diperlukan di semua situasi menurutku. Ketika kalian lomba misalnya, kalau kalian gak siap mental untuk menghadapi orang banyak, seperti lomba storytelling misalnya, kalau kalian gugup, mental kalian tuh gak cukup untuk memberikan energi kalian menyampaikan cerita-cerita kalian itu supaya ditangkap sama penonton. Kalau kalian grogi, kalau kalian gak percaya diri, kalian gak punya mental itu akan jadi worst case banget teman-teman. Jadi aku gak pengen itu terjadi ke kita, karena aku pernah mengalami itu sendiri, dan bahkan sampai saat ini pun aku juga masih mengalami hal itu, kayak grogi, ngomong gemeteran. Tapi untuk itu aku pengen berubah teman-teman. Di sini salah satunya dengan making this video yang walaupun gak berhadapan dengan orang langsung, tapi dengan aku menyampaikan semua ini, itu juga akan melatih caraku berbicara di depan orang banyak. Karena kita selalu menerapkan yang namanya latihan dan itu sangat impact teman-teman. Jadi aku pernah waktu itu
waktu SD aku ceritanya lomba pidato. Aku tuh udah hafal banget. Wow. I mean like I get a whole of the script gitu. Aku tahu apa namanya teks ceramahnya itu, teks pidatonya itu, dan aku udah menghafal itu berhari-hari gitu. Tetapi kesalahanku adalah pada saat aku tampil, aku ngeblank. Oh. And then a lot of people mengarahkan pandangannya ke aku, menatap diriku yang tiba-tiba diem, gak bisa ngomong apa-apa. Jadi teman-teman di sini yang kalian bisa petik itu adalah ketika kalian mengalami yang namanya demam panggung, mengalami mental kalian tuh gak cukup, itu artinya latihan kalian sebelum kalian tampil itu juga kurang maksimal. Itu yang harus diperbaikin. Di sini yang aku pengen ingetin, mulailah membiasakan hal-hal ini dari kecil supaya di next competition kalian gak gitu lagi gitu. Jadi aku udah pernah ngerasain demam panggung itu, melihat orang banyak gugup dan gak inget lagi semua yang udah aku hafalin, dan benar-benar bikin aku kecewa sama diriku sendiri pada saat itu karena aku gak bisa menampilkan yang terbaik. Juga langsung mikir di otakku, udah pasti kalah nih, udah pasti kalah. Itu benar-benar yang harus kalian perbaiki. Jangan punya mindset seperti itu dalam kondisi apapun. Kalau kalian lupa ngelakuin apa, tetap fokus, tetap berusaha semaksimal mungkin untuk tetap fokus dan lanjutin aja apa yang kalian tiba-tiba terbesit di pikiran kalian. Dan setelah itu baru kalian mencoba untuk menghubungkan ke kalimat-kalimat yang bisa mendorong itu semua. And it works when aku lomba pidato lagi dan I got it, I win. Because aku belajar dari kesalahanku yang sebelumnya. Aku masih gugup, masih grogi, tapi aku mencoba untuk menetralisir itu. Aku mencoba membayangkan people itu, ya mereka adalah targetku. Guruku bilang kalau audiens di depan kalian itu kalian anggap kayak patung aja. Aku juga setuju sih sama hal itu, tapi aku juga aku pengen challenge myself waktu itu, kayak kenapa emangnya aku tampil di depan orang banyak gitu, kayak apa salahnya gitu, toh aku nggak merugiin mereka. Aku tampil di depan orang banyak untuk menunjukkan potensi diriku, terus apa yang membuat aku takut gitu. Jadi itu yang aku tekankan banget sama diriku sendiri yang pada waktu itu. Masih ingat aku dapet juara 3 pidato waktu SD. FYI guys, aku ikut pidato bukan sekali 2 kali, like 5 times, mungkin 5 kali bisa ya, dari kelas 2 SD sampai kelas 5 atau kelas 6 semester 1. Jadi aku cuman menang itu satu kali, juara 3 itu, dan I thank myself, thanks udah bertahan, udah gak nyerah walaupun di kompetisi sebelumnya aku kalah kayak ente itu terus. Kayak ya Tuhan tuh pasti gak tidur, Tuhan itu selalu ngasih jalan. Jadi kamu kalah dan akhirnya ketika you did it, kamu menang, kamu bisa mengapresiasi diri kamu sendiri, and thankful for that gitu. It's okay untuk mengalami kekalahan berkali-kali, tetapi ketika kalian ketika Tuhan udah bilang ini saatnya kamu menang, nah di sana kamu akan berterima kasih ke diri kamu sendiri karena kamu nggak berhenti di tengah jalan. Kamu nggak menjadikan kekalahan itu sebagai suatu penghalang kamu untuk
nggak mau berpindah lagi, nggak mau maju lagi. Like, it's okay to be sad, it's okay untuk merasa kecewa, tapi berdiam diri dan meratapi semua itu nggak akan merubah keadaan yang terjadi. Kalian yang punya kuasa penuh untuk menguasai mentalitas kalian, untuk menguasai diri kalian, dan untuk mendapatkan kemenangan. What's next? Terus juga kalian jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. At least you try gitu. Kayak apa yang aku lakuin ini, aku nggak tahu ke depannya apakah kontenku akan dilihat oleh banyak orang, apakah kontenku yang nonton cuma sedikit or like apa, tapi at least aku coba. Kita nggak tahu ke depannya, tapi still have the positive thinking. Gimana ke depannya itu yang perlu banget. Don't be afraid. Kalian nggak bisa menduga-duga suatu hal kalau kalian nggak coba itu kan. Coba aja, kayak wah kayaknya ngegambar itu asik deh, kenapa aku nggak coba ya. Mungkin gambar pertama yang kamu hasilkan itu gambarnya kurang bagus dan kamu ngerasa itu jelek, tapi kamu mencoba terus dan hasilnya nanti pasti akan membuahkan hasil. Terus dia bilang juga harus membuat perencanaan hidup. Ada teori yang mengatakan kalau dalam merencanakan sesuatu untuk waktu yang panjang harus dimulai dari akhir. Jadi maksud dari teori ini adalah kita itu harus punya pemikiran beberapa tahun ke depan. Patokan kita itu mau jadi apa, kayak seperti 5 tahun mendatang aja nih, apa yang pengen kita raih gitu. Contohnya itu seorang laki-laki, sekarang dia kelas 3 SMA nih, 5 tahun lagi atau 6 tahun lagi dia pengen jadi dokter. Jadi dia punya perencanaan hidupnya mulai dari belajar, kemudian dia punya rencana, punya miniatur mimpi dia sendiri, how you visualize your future gitu. Kayak imagine 5 years later or 10 years later what we will be. Kok berhenti sih kak? Karena kepanjangan. See you di part 2 ya guys. Stay tuned.